Apakah Anda percaya bahwa Amerika Serikat selama ini mengontrol Jepang? Dan contoh baru-baru ini, Amerika Serikat telah memerintahkan Jepang untuk melakukan pembatasan terhadap China, dan Jepang selalu menurutinya. Pembatasan yang dilakukan Jepang akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang sulit untuk dipulihkan. Tetapi mengapa Jepang bisa ditekan? Dan tanpa mempertimbangkannya, selalu menuruti perintah Amerika Serikat walaupun dampaknya akan merugikan dirinya sendiri. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana Jepang mengikuti perintah Amerika Serikat tanpa berpikir dua kali. Juga bagaimana dampak dari pembatasan yang dilakukannya termasuk reaksi China terhadap tindakan Jepang ini. Tindakan kali ini, Jepang telah melangkah ke pembatasan chip, termasuk pelarangan peralatan chip dan chip canggih yang diekspor ke China. Agendanya adalah membuat China ke dalam krisis chip dengan membuat pembatasan chip. Spekulasi yang dibuat Jepang ternyata tidak membuat China terpengaruh. Banyak aspek dari pembatasan ini yang diabaikan yang akhirnya muncul ke permukaan. Penting juga untuk mempertimbangkan beberapa wawasan untuk mengetahui apa sebenarnya hasil dari tindakan yang dilakukan Jepang. Dan untuk memahami dampak yang terjadi dari pembatasan dalam jangka panjang, yang pertama, pembatasan terjadi akibat tekanan eksternal. China dan Jepang selama ini selalu menjadi bagian dari persaingan yang sehat di banyak kompetisi. Di banyak sektor, keduanya saling membuat kejutan. Akan tetapi, hal-hal tidak pernah berubah menjadi konflik. Jepang dikenal dengan industri otomotifnya, dan dibandingkan dengan negara lain, ekspornya berada di tingkat teratas. Tetapi ketika China memperkenalkan dirinya sebagai pasar teknologi dan menguasai banyak sektor, termasuk industri otomotif juga, Jepang mulai disaingi oleh China. Tetapi kedua negara tidak memiliki konflik pribadi satu sama lain karena ini adalah persaingan yang sehat. Kedua negara bertetangga ini hanya dipisahkan oleh lautan, dan keduanya melihat satu sama lain sebagai prioritas bisnis. Hubungan perdagangan antara China dan Jepang sangat serius, tetapi ketika Jepang memutuskan untuk membatasi ekspor chip ke China, berita ini sangat mengejutkan. Jepang telah melarang ekspor chip 45 nanometer ke China, dan untuk diketahui bahwa chip 45 nanometer adalah salah satu chip tercanggih yang digunakan saat ini. Chip ini digunakan hampir di semua perangkat, dan tampaknya ini tentu akan membatasi produksi perusahaan China. Dan yang membuat banyak orang bertanya, mengapa kedua negara yang merupakan salah satu mitra bisnis terbaik harus berakhir karena ini? Dalam beberapa waktu terakhir, satu-satunya negara yang telah mencoba untuk menjatuhkan sanksi chip kepada China adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat mencoba segalanya untuk membatasi produksi chip China, termasuk ekspor chip dari negara lain. Terkadang, Amerika Serikat mendekati perusahaan untuk melarang ekspor peralatan untuk membuat chip. Seringkali negara ini memaksa banyak negara untuk menjatuhkan sanksi kepada China. Baru-baru ini, Amerika Serikat meminta ASML untuk menghentikan ekspor mesin litografinya ke China. Rencananya adalah membuat industri chip China menjadi tidak berdaya. Sebenarnya, ASML menolak permintaan Amerika Serikat dan penolakan ini disorot secara internasional. Dan untuk membuktikan ini dengan tindakan, ASML bahkan mempercepat pengiriman pesanan ke China. Sekarang, Amerika Serikat semakin tidak berdaya dan harus memukul industri chip China dengan langkah yang berbeda. Dan kali ini, Amerika Serikat menggunakan Jepang. Jepang merupakan mitra bisnis dekat China, tetapi Jepang juga adalah sekutu terdekat Amerika Serikat dan mungkin lebih dari sekutu terdekat Amerika Serikat lainnya. Amerika Serikat memiliki sejarah lama yang sangat berpengaruh pada kebijakan Jepang, terutama pasca kekalahan Jepang atas Perang Dunia Kedua. Menurut para ahli, hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran keamanan. Amerika Serikat mempunyai kontrol pengaruh yang sangat kuat di Jepang dan membuat Jepang layaknya boneka yang lemah. Bahkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Amerika Serikat mempertahankan pengaruhnya atas Jepang dengan bantuan korporasi ini. Ini membuatnya menjadi sangat jelas bahwa Amerika Serikat memerintahkan Jepang untuk melakukan segala sesuatu karena pengaruhnya yang sangat kuat dan mengakar. Tetapi kali ini kita tidak akan membahas mengapa Jepang bisa begitu dikontrol oleh Amerika Serikat. Setelah ditolak oleh ASML, Amerika Serikat sekarang berharap Jepang melarang ekspor chipnya ke China. Dan karena Jepang berada di bawah kendali dan tekanan Amerika Serikat, sehingga Jepang tetap harus melakukannya walaupun keputusan ini akan menanggung konsekuensi yang serius.
Jika kita melihat data penjualan chip Jepang di China yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun lalu saja penjualannya mencapai 1.279 miliar yuan. Dan meskipun data ini melambangkan ketergantungan China pada Jepang, data ini sekaligus juga menunjukkan ketergantungan ekonomi Jepang pada China. China adalah pasar terbesar, dan permintaan akan chip China telah membantu Jepang menjadi salah satu eksportir chip terbesar. Jadi pembatasan ini tidak hanya akan membuat industri teknologi China mengalami beberapa keterbatasan, tetapi juga akan berdampak pada penjualan Jepang. Dan sebelum kita lanjut pembahasan tentang pembatasan Jepang, terlebih dahulu kita akan berbicara tentang China. Dalam beberapa tahun sebelumnya, China telah berupaya mengatasi tantangan dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Menurut laporan analisis Mason, China mendapatkan 75% swasembada dalam 5 kategori semikonduktor utama. Tujuan China adalah untuk mencapai 75% swasembada dalam 5 tahun. Dan penelitian ini memberitahu kita bahwa di tengah sanksi dan pembatasan, China akan dapat mencapai tujuannya. Pemerintah China juga telah membuat rencana strategis untuk mencapai swasembada. Rencana tersebut didukung oleh inisiatif Made in China 2025 yang menyoroti tidak ketergantungan pada negara lain. Menurut IC, China telah menjadi konsumen semikonduktor terbesar dengan nilai pasar 143 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi dengan peningkatan permintaan, swasembada tentu sangat diperlukan. Alasan mengapa China bekerja keras untuk swasembada adalah untuk menghadapi semua tantangan, dan pembatasan Jepang adalah salah satunya. China telah siap untuk melawan. Ini berarti bahwa pembatasan tidak akan menimbulkan masalah serius bagi China, sebab semuanya sudah diperhitungkan dengan matang. China akan meningkatkan produksi chipnya karena telah membuat mesin litografi sendiri, sehingga dampak dari pembatasan Jepang tidak akan sesuai seperti yang mereka harapkan. Tetapi, dampak dari pembatasan ini justru terhadap Jepang sendiri. China adalah anggota rantai pasokan Jepang dan juga merupakan salah satu pasar chip paling signifikan Jepang. Mengganggu hubungan perdagangan dengan China tentu akan mengakibatkan kerugian finansial dan goncangan dalam aliansi produksinya. Ekonomi Jepang sangat bergantung pada ekspor, dan sebagian besar pendapatannya dihasilkan dari ekspor chip. 70% dari total tujuan chip Jepang adalah China, dan membatasi China justru akan membuat Jepang kehilangan pendapatannya. China tentu juga akan mengambil tindakan, karena banyak perusahaan Jepang yang bekerja di China. China memainkan peran penting dalam rantai pasokan Jepang, termasuk beberapa perangkat yang diekspor dari China ke Jepang. Tetapi setelah pembatasan, China tentu akan menempatkan larangan bagi Jepang. Dan konsekuensinya, ekonomi Jepang akan menanggung kesulitan. Padahal, Jepang telah menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan BRICS. Akan tetapi setelah pembatasan ini, China tentu tidak akan membiarkan Jepang untuk bisa bergabung dengan BRICS. China tentu tidak akan pernah membiarkan negara manapun menjadi bagian dari BRICS selama negara itu di bawah tekanan Amerika Serikat. Ini berarti bahwa kerugian Jepang lebih dari China. Jepang telah mendukung Amerika Serikat, akan tetapi saat ini Amerika Serikat tidak sedang berada dalam kondisi untuk bisa mendukung Jepang. Saat ini, Amerika Serikat tengah berada di bawah beban ekonomi yang jatuh, termasuk berada di dalam krisis utang, dan di sisi lain juga harus menghadapi dedolarisasi. China akan mampu menghadapi pembatasan Jepang dan rencananya sudah dalam tindakan. Tetapi, Amerika Serikat tampaknya tidak memiliki pilihan selain pembatasan, walaupun sebagian besar pembatasan tidak memberikan manfaat sesuai harapannya. Jadi saat ini, ketika negara-negara Eropa telah memilih untuk memihak China, Jepang masih berdiri di samping Amerika Serikat. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Jepang telah membuat pilihan yang tepat dengan terus berdiri di samping Amerika Serikat? Juga apakah Amerika Serikat dapat memberikan apapun yang Jepang inginkan? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.